Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, apabila kita ingin mendapat suatu informasi, maka hendaklah kita bertanya kepada ahlinya. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah marah ketika beliau diberi suatu pertanyaan. Beberapa pertanyaan tersebut membuat beliau murka. Mengapa? Apa alasan yang membuat beliau murka? Simak video berikut hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Bagaimana puasa Nabi Muhammad SAW? Kaum yang banyak bertanya tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW saja. Namun ada di antara kaum Nabi Muhammad yang juga banyak bertanya. Nabi Muhammad pun bersabda, "Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena mereka banyak bertanya dan mereka sering menyelisihi para nabi mereka." Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan dari sahabat Nabi Abu Qatadah bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Bagaimana Anda berpuasa?" Seketika itu Rasulullah pun marah. Melihat kemarahan Nabi, Umar pun berkata, "Aku ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Aku berlindung kepada Allah dari muka Allah dan Rasulnya." Ketika Rasulullah diberi pertanyaan perihal puasanya, maka beliau pun seketika murka. Dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan, para ulama berpendapat bahwa Nabi SAW marah karena tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Rasulullah SAW merasa khawatir apabila beliau memberikan jawaban yang memberatkan si penanya. Bisa saja yang akan bertanya akan menganggap bahwa puasa yang dilakukan beliau adalah wajib, atau bisa jadi puasanya dikurangi dan dipendekkan, atau bisa saja si penanya menginginkan yang lebih. Ibnu Ishaq bercerita, dituturkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad, dialah Allah yang menciptakan makhluk. Lalu siapakah yang menciptakan Allah?" Raut wajah Rasulullah seketika berubah setelah mendengar pertanyaan tersebut. Kemarahannya terkendalikan ketika malaikat Jibril turun ke bumi membawa jawaban dari Allah. Dialah Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Sesaat setelah Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah itu, orang Yahudi tersebut kembali bertanya, "Coba terangkan kepada kami, wahai Muhammad, bagaimana penciptaan Allah? Bagaimana tangannya? Seperti apa lengannya?" Pertanyaan kedua dari orang Yahudi tersebut membuat kemurkaan Nabi Muhammad berlipat dari sebelumnya. Malaikat Jibril pun berkata, "Terangkan dirimu, wahai Muhammad." Malaikat Jibril datang atas izin Allah serta membawa jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya ada dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Melanggar kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memiliki ruang khusus yang dipergunakan untuk melakukan sholat malam. Luas ruangan tersebut tidaklah begitu besar. Pada suatu ketika ada umat Rasulullah yang ikut sholat malam bersama beliau.
Pada keesokan harinya, mereka datang lagi untuk ikut sholat malam. Namun yang terjadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyambut mereka, bahkan mengacuhkannya. Beberapa cara dilakukan agar menarik perhatian beliau, mulai dari mengetuk pintu, meninggikan suara, hingga melempar batu. Lalu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dalam kondisi murka. Tak lama setelah itu, beliau menjelaskan hakikat dari sholat malam. Kisah tersebut dikutip dari hadis Muslim dan diriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Keutamaan mengendalikan amarah. Seorang umat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apakah pertarungan sesungguhnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertarungan sesungguhnya adalah jika seseorang marah, lalu amarahnya makin memuncak, wajahnya memerah, dan kulitnya merinding, dan pada saat itulah ia mampu menaklukkan amarahnya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Keutamaan dalam mengendalikan amarah banyak diabadikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan siksa darinya. Dan barang siapa yang mampu menjaga lidahnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup auratnya. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya dan melindungi orang tersebut dari setiap hal yang dapat mencemarkan nama baiknya. Lalu bagaimanakah jika hati telah dikuasai oleh amarah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat untuk mengambil air wudhu. Marah itu berasal dari setan, sementara setan diciptakan dari api dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika di antara kalian ada yang marah, segeralah berwudhu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Perjuangan dalam menaklukkan amarah memang tidak mudah. Umumnya saat kita diliputi amarah, justru kita berdiri tegak dan meninggikan suara. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihat. Apabila ada di antara kalian yang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Apabila kemarahan tersebut belum reda, maka berbaringlah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Nah sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita. Seperti tuntunan Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.